Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Ini yang dinamakan las asetilin ya. Kalau orang Jawa orang teknik sering bilang ini adalah las karbit. Tapi kalau las karbit itu terbuatnya dari bahan bakarnya dari karbit ya kan. Kalau ini dari asetilin dan yang ini oksigen. Jadi dua kekuatan itu digabungkan menggunakan las ini ya. Menggunakan apa? Selang. Jadi ini lepas ya. Nah, jadi sini ke bawah menggunakan dua selang ini. Kemudian pelepasannya menggunakan alat ini. Nah, alat ini kalau sementara terpasang alat yang buat memotong besi. Nah, kalau untuk menyambung pipa atau menyambung plat biasanya ada alat lain. Oke, ini namanya adalah las asetilin ya. Jadi las asetilin ini yang bagian pemantik api adalah asetilin ya. Asetilin, kemudian ini oksigen. Oksigen digunakan sebagai pendorong asetilin supaya api ya, jadi menekan api dari asetilin ditekan oleh oksigen terus menuju selang sepanjang kita butuhkan. Nah, keluar di ujung ini nanti akan kita sulut menggunakan korek ya, korek, atau kalau dalam orang-orang profesional itu pakai rokok aja bisa mabuk gitu. Nah, di sini juga ada alat untuk menyetel kencang atau tidaknya tekanan ini. Jadi apinya besar atau tidak. Kalau memutar ke kanan itu biasanya mati. Kalau memutar ke kiri itu biasanya nyala. Semakin nyalanya semakin besar. Nah, seperti itu. Modal dasar dari las asetilin atau kalau sebutlah las karbit, tinggal nanti ujungnya ini ada yang bisa buat motong. Tapi kalau buat motong biasanya lebih cepat asetilinnya ini diganti oleh gas masak itu, gas apa yang buat masak itu. Oke kawan, terima kasih. Selanjutnya adalah las listrik. Kemudian alat gerinda ya, alat gerinda atau alat potong untuk besi atau plat. Ini biasanya ada dua mata pisau gerinda. Kalau yang tipis seperti ini adalah gerinda potong. Kemudian untuk yang menghaluskan ada gerinda tebal. Untuk keperluan cat bisa juga dipasang dengan kain penghalus ya, untuk memberikan warna lebih mengkilap, atau biasanya dinamakan dunia cat itu apa ya, saya agak sedikit lupa. Nah, setelah dihubungkan dengan arus listrik, kemudian ini di on kan ya, di on kan, kemudian bisa buat memotong atau menghaluskan. Kalau menghaluskan biasanya seperti ini, kemudian untuk memotong seperti ini. Itu adalah gerinda ya kawan. Ini adalah bur listrik ya kawan. Ini bur listriknya. Bur itu tetap aja yang dinamakan bur itu harus ada mata bur. Nanti mata bur dipasang di ujung sini tergantung ukurannya, plus berapa mili. Kemudian ini adalah penggeraknya. Dia kalau untuk ke kanan untuk menekan pembuatan lubang, kalau ke kiri melepas. Setelah dimasukkan aliran listrik, kita pegang, kemudian nah ini penggunanya seperti ini, ditekan kalau kita mau mengebur ya. Kalau untuk mengencangkan bot juga bisa, tinggal matanya sini aja mau dipakai mata yang seperti apa. Oke, ini adalah bor listrik ya, bor listrik yang perlu dipiliki bagi para pemula untuk membuat sebuah industri bengkel kecil-kecilan, entah itu bengkel las atau bengkel repair. Ya, ini las listriknya ya kawan, las listrik sederhana welder.
welder digunakan untuk merekatkan pipa atau holo ya, pipa atau holo atau barangkali yang lapisan besar dalam bodi kendaraan. Cara kerjanya adalah tetap menggunakan listrik, kemudian inputnya, outputnya ada dua kutub ya, ini kutub negatif anode katoda, ini anoda kutub positif. Yang ini nanti seumpama kita mau merekatkan sesuatu, jadi yang negatif dicepit sama bagian yang berhubungan dengan yang akan kita las, kemudian yang tadi katoda ya, katoda kita jepit di sini untuk nanti dikonsletkan pada bagian yang akan kita sambung. Itu tadi ya alat-alat sederhananya las listrik. Oke, jadi ini adalah kawat elektroda ya. Berbeda dengan las karbit atau las asetilin tadi, dia menggunakan kawat las biasa yang untuk jemuran itu, atau biasa juga bisa las yang pakai apa itu, yang pakai yang putih-putih ya, kawat yang putih-putih warnanya itu. Kemudian kalau las listrik itu menggunakan kawat elektroda. Kawat elektroda itu diameternya macam-macam. Ini yang sebagai contoh itu adalah yang 2,6 mili ya, 2,6 mili diameternya, ini 2,6 mili. Nah, ujungnya ini nanti akan kita rekatkan ke ujung las plus ya, positif atau anoda. Kemudian yang akan kita las, misalnya yang kita las adalah ujung ini ya, ujung ini kita las dengan sini, nanti ujung sini direkatkan dengan bagian katoda atau negatif dari alat las itu. Kemudian setelah kasih arus listrik, direkatkan, dikonsletkan, tapi tidak boleh menempel, hanya kurang lebih jarak 1 mili dia udah memijarkan cahaya kemudian meleleh. Baik kawan, itu tadi review dimana bila teman-teman ingin mendirikan sebuah bengkel repair atau jasa repair bodi kendaraan kecil atau bengkel las, itu yang perlu kalian pelajari. Terima kasih. Selanjutnya akan kita jumpa lagi di berikutnya, di tutorial yang lebih menarik lagi tentunya. Jangan lupa like and subscribe channel kami supaya kita bisa berkembang untuk memberikan pelayanan dan pendidikan bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah elektroda